Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Sejarah 17, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konflik yang juga melegenda di Eropa, yaitu terkait sejarah konflik Irlandia Utara, di mana beberapa orang atau tokoh sejarawan menganggap ini sebagai konflik agama antara Katolik dan Kristen Protestan. Namun sebagian diantaranya mengatakan bahwa ini bagian daripada geopolitik atau konflik politik yang kemudian menyangkut-nyangkutkan agama di dalamnya. Namun sebelum masuk pada topik bahasan utama, saya minta like, comment, and subscribe supaya kita terus bisa belajar bersama dan saling berdiskusi tentang sejarah di dunia ini, entah itu Indonesia maupun di luar Indonesia. Konflik Irlandia Utara yang dalam bahasa Inggris dijuluki The Troubles adalah sebuah konflik etnonasionalis di Irlandia Utara selama akhir abad ke-20. Konflik ini dikenal secara internasional sebagai konflik Irlandia Utara. Kadang-kadang digambarkan sebagai perang gerilya atau konflik perang bertingkat rendah. Konflik ini dimulai pada akhir tahun 1960-an dan secara luas dianggap telah menjadi atau berakhir menjadi perdamaian pasca melalui perjanjian Jumat Agung pada tahun 1998. Meskipun pada umumnya konflik ini terjadi di Irlandia Utara, kekerasan juga meluas ke beberapa bagian di Republik Irlandia, Inggris, dan daratan Eropa. Konflik ini pada dasarnya bersifat politis dan nasionalistik dan didorong oleh peristiwa sejarah. Konflik ini juga memiliki dimensi etnis atau sektarian. Meski bukan konflik antar agama, beberapa ahli menganggap bahwa ini adalah konflik agama. Salah satu isu utama adalah status konstitusional Irlandia Utara. Pihak unionis atau loyalis yang mayoritas beragama Protestan dan memiliki kewarganegaraan Britania Raya atau bersama dengan yang lainnya dari Irlandia Utara, ingin Irlandia Utara tetap berada di bawah Britania Raya. Di pihak lain, kaum nasionalis Irlandia atau Republikan yang banyak orang Katoliknya ingin Irlandia Utara meninggalkan Britania Raya dan bergabung dengan Irlandia Bersatu. Konflik ini dimulai dari sebuah kampanye untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kaum nasionalis atau Katolik yang minoritas oleh pemerintah unionis atau Protestan dan pihak kepolisian. Kampanye Protestan ini dikecam oleh pemerintah dan disambut dengan kekerasan oleh para loyalis yang dipandang kaum Republikan sebagai kuda pengintai mereka, meningkatkan jumlah kekerasan secara luas dan konflik antar pemuda nasionalis dan polisi akhirnya menyebabkan pengerahan tentara Britania Raya. Meskipun pada awalnya disambut oleh warga Katolik, tentara secara bertahap dianggap menjadi semakin kasar. Munculnya organisasi paramiliter bersenjata menyebabkan peperangan terus berlanjut selama 3 dekade ke depan. Pihak-pihak utama yang terlibat dalam konflik ini adalah organisasi paramiliter republik seperti Tentara Republik Irlandia atau IRA dan Tentara Pembebasan Nasional Irlandia atau INLA. Paramiliter loyalis seperti pasukan sukarelawan Ulster atau UVF dan Asosiasi Pertahanan Ulster atau UDA, pasukan keamanan negara Britania Raya termasuk Angkatan Darat Britania dan Royal Ulster Constabulary atau RUC, dan aktivis politik maupun politisi. Pasukan keamanan Republik Irlandia memainkan peran yang lebih kecil. Lebih dari 3.500 orang tewas dalam konflik ini. 52%-nya warga sipil dan 32% adalah anggota pasukan keamanan Britania Raya dan 16% adalah anggota kelompok paramiliter. Telah terjadi kekerasan sporadis sejak perjanjian Jumat Agung yang ditandatangani, termasuk sebuah kampanye oleh kaum Republikan yang menolak gencatan senjata. Adapun latar belakang yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kedatangan kaum imigran Protestan Inggris sejak tahun 1609 di Pulau Irlandia untuk menetap di sana
pasca invasi bangsa Normandia ke tanah Irlandia, atau dikenal juga sebagai Plantation of Ulster, mendesak keberadaan penduduk asli Katolik Irlandia sehingga muncul konflik antar kedua komunitas. Mayoritas konflik berakhir dengan kemenangan oleh pihak Protestan sehingga memberikan mereka dominasi kekuasaan di Pulau Irlandia, sekaligus menciptakan diskriminasi atas penduduk asli setempat. Sejak Inggris menjadikan Irlandia sebagian dari wilayahnya, pada abad ke-19 muncul dua kelompok besar di Irlandia. Yang pertama adalah kelompok loyalis dan kelompok unionis atau mayoritas Protestan yang dekat dengan Inggris, serta golongan nasionalis mayoritas Katolik yang mereka menginginkan restorasi parlemen Irlandia agar kaum Katolik Irlandia bisa mendapat kesetaraan dengan kaum Protestan. Selanjutnya kita akan memasuki dekade 1912 hingga 1922. Pada awal abad ke-20 terjadi gejolak dalam Partai Parlemen Irlandia yang memegang peranan penting dalam aktivitas politik internal Irlandia dan berhaluan loyalis unionis, sehingga memberi kekuasaan bagi kaum nasionalis dan republik untuk segera mengupayakan restorasi parlemen Irlandia. Peristiwa tersebut membawa ketakutan bagi kaum unionis dan loyalis yang mayoritas beragama Protestan. Mereka khawatir jika restorasi parlemen itu benar-benar terwujud, nasib mereka sebagai kaum minoritas di pulau tersebut akan terancam. Makanya, pada tahun 1912, kaum unionis atau loyalis akhirnya mendirikan angkatan bersenjata bernama Ulster Volunteers. Tidak berselang lama, kaum nasionalis Republikan mendirikan angkatan bersenjata bernama Irish Volunteers dengan tujuan mengimbangi aktivitas dari Ulster Volunteers. Pada tahun 1916, terjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Irlandia. Sekelompok simpatisan nasionalis Republik menyandra kantor pos di kota Dublin, lalu mengibarkan bendera hijau yang menyimbolkan bahwa Republik Irlandia adalah republik yang merdeka, sambil memproklamasikan kemerdekaan Irlandia. Peristiwa yang juga dikenal dengan Easter Rising tersebut pada awalnya tidak dipedulikan oleh kaum mayoritas rakyat Irlandia. Tetapi semuanya berubah ketika ke-16 orang yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut dieksekusi 2 tahun sesudahnya oleh pemerintahan Irlandia atau oleh Britania Raya karena dianggap melakukan pemberontakan dan kudeta. Tindakan eksekusi tersebut diikuti dengan aksi mogok tentara asal Irlandia yang berada dalam angkatan perang Inggris dan menimbulkan aksi perlawanan dari rakyat Irlandia yang dimotori oleh Angkatan Bersenjata Pasukan Republik Irlandia atau IRA yang merupakan hasil reorganisasi dari Angkatan Bersenjata Irish Volunteers. Memanfaatkan opini mayoritas publik Irlandia saat itu yang menolak keberadaan Inggris di Pulau Irlandia, Partai Sinn Féin yang berhaluan nasionalis Republik berhasil meraih suara dominan yang banyak pada tahun 1918 dalam kontestasi pemilu, tetapi hanya meraih sedikit suara di wilayah utara Irlandia atau Ulster. Keberhasilan Sinn Féin meraih banyak suara di Irlandia itu memberikan dominasi dalam parlemen Irlandia, sehingga memberikan mereka kekuasaan yang untuk membentuk parlemen sendiri atau Dáil dan melakukan negosiasi dengan kerajaan Britania Raya untuk menentukan nasib Irlandia selanjutnya. Pada tahun 1920, melalui Traktat Anglo-Inggris yang disepakati dengan parlemen Irlandia, kerajaan Britania akhirnya memberikan kemerdekaan kepada mayoritas wilayah Irlandia sebagai negara merdeka berstatus dominion hingga merdeka penuh sebagai republik usai Perang Dunia Kedua, tetapi memasukkannya ke wilayah Irlandia Utara atau Ulster sebagai bagian dari kerajaan Inggris. Inggris beralasan kebijakan itu sudah disepakati dalam traktat yang intinya menyatakan bahwa dalam pemilu yang dilakukan mayoritas rakyat di sejumlah wilayah Irlandia Utara memilih tetap bergabung dengan Inggris. Keputusan Inggris tersebut disambut baik kaum loyalis unionis, tetapi ditolak oleh kaum nasionalis Republik yang menyatakan bahwa keputusan tersebut menentang keinginan mayoritas rakyat Irlandia secara keseluruhan. Kaum unionis, loyalis, dan Protestan merupakan mayoritas di wilayah Irlandia Utara.
tetapi merupakan minoritas di wilayah Pulau Irlandia secara umum. Kebijakan tersebut lalu menimbulkan friksi dalam tubuh IRA, sehingga terjadilah perang sipil Irlandia antara kelompok IRA yang pro-traktat dengan kelompok IRA yang anti-traktat dan menghendaki Irlandia bersatu. Perang yang dikenal sebagai Perang Sipil Irlandia itu berakhir dengan kemenangan IRA pro-traktat yang saat itu dibantu oleh Inggris untuk melancarkan kepentingan dan kebijakan Inggris di Irlandia, terkhususnya Irlandia Utara. Meskipun kalah, kelompok IRA yang anti-traktat belakangan hanya dikenal dengan nama IRA setelah IRA yang pro-traktat bergabung dengan Tentara Nasionalis Irlandia, tetapi tetap menjalankan aksi-aksi persenjataannya yang mencakup peledakan bom, penyerangan, dan sabotase di sejumlah wilayah di Inggris dan Irlandia. Sebagai respon atas tindakan IRA yang merajalela tersebut, pemerintah Irlandia mengeluarkan kewenangan bagi kepolisian untuk menangkap mereka yang dianggap terlibat dengan IRA tanpa harus melalui proses peradilan. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi dan tekanan bagi kaum Katolik di Irlandia Utara, sehingga menjelang dekade 1960-an, IRA memutuskan menghentikan aktivitas bersenjatanya. Sebagai bagian dari Kerajaan Britania Raya, Irlandia Utara memiliki hak istimewa untuk mendirikan parlemen sendiri. Di dalam pemerintahannya, Irlandia Utara menerapkan kebijakan yang cenderung mengistimewakan kaum mayoritas Protestan dan mendiskriminasi kaum Katolik dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan hak suara dalam pemilu. Konflik dan intimidasi yang terjadi di daerah-daerah yang didominasi oleh kaum agama tertentu, terkhususnya Protestan, sehingga sebagai akibatnya, masyarakat Irlandia Utara pun kemudian terbagi menjadi wilayah timur yang didominasi kaum Protestan berpusat di Belfast, dan di wilayah barat yang didominasi oleh kaum Katolik berpusat di Derry. Pada tahun 1966, sekelompok besar simpatisan Republik melakukan pawai di Belfast memperingati momen 50 tahun pasca Easter Rising. Pada tahun yang sama juga terjadi ledakan bom di Belfast yang dilakukan oleh mantan anggota IRA. Sementara sejak awal dekade 1960-an, sekelompok orang dari kaum Katolik yang menyebut diri mereka adalah Northern Ireland Civil Rights Association atau NICRA melakukan protes atas sejumlah kebijakan yang dianggap diskriminatif dan memojokkan kaum Katolik. Protes mereka mulai menemukan titik yang terang ketika Theresa O'Neill, Perdana Menteri Irlandia Utara waktu itu, mengatakan bahwa ia akan mendengarkan protes mereka dan menjanjikan akan ada perubahan. Hal tersebut mengundang ketakutan dari kaum unionis atau loyalis dengan mayoritas Protestan yang khawatir bahwa mereka akan kehilangan dominasi di Irlandia Utara. Pada pertengahan tahun 1966, sekelompok simpatisan dari kaum unionis loyalis mendirikan suatu kelompok paramiliter bernama Ulster Volunteer Force atau UVF. Di awal berdirinya, kelompok tersebut langsung menyatakan perang terhadap IRA, yang menyatakan pula akan berlangsung mengeksekusi orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan IRA. Beberapa aksi mereka adalah menyerang sebuah PUB milik kaum Katolik di Belfast pada tahun 1966, membunuh seorang warga Katolik di wilayah lain Belfast pada tahun yang sama, serta meledakkan instalasi listrik dan air bersih di beberapa titik di Irlandia Utara pada tahun 1969. Akibat aksi-aksi mereka, pemerintah Irlandia Utara menyatakan UVF sebagai gerakan ilegal dan menangkap pimpinannya. Tetapi fakta UVF tetap melancarkan aksinya walau secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 1969 terjadi kerusuhan besar yang dikenal sebagai pertempuran Bongside antara penduduk lokal Derry dengan polisi keamanan RUC di area Bongside, kota Derry. Konflik bermula ketika pada tanggal 12 Agustus iring-iringan Apprentice Boys yang memperingati kemenangan kaum Protestan dalam penaklukan Derry pada abad ke-17 terlibat aksi saling lempar batu dengan sejumlah penduduk lokal ketika iring-iringan tersebut mendekati kota Derry dan didominasi oleh kaum Katolik. RUC yang ditugaskan menjaga parade berhasil memaksa penduduk lokal yang terlibat kerusuhan kembali masuk ke kota Derry. Namun ketika RUC berusaha merangsek
lebih jauh ke dalam kota, mereka langsung dihujani lemparan batu dan bom molotov oleh penduduk Derry. RUC lantas membalas dengan melepaskan gas air mata ke dalam kota sehingga sejumlah penduduk menderita gangguan pernapasan dan penglihatan. Tak ada korban jiwa dalam pertempuran yang berlangsung hingga tanggal 14 Agustus tersebut, tetapi korban terluka diperkirakan mencapai ribuan orang. Lumayan juga nih, jadi hanya karena pawai iring-iringan orang Katolik yang diserang oleh orang-orang Kristen, perangnya sampai 2 hari. Jika ditelusuri ke beberapa bulan sebelumnya, pertempuran Bongside bisa dikatakan merupakan puncak kesalahan warga Katolik dan nasionalis terhadap kinerja polisi RUC yang dianggap sebagai perpanjangan tangan kaum loyalis karena anggotanya didominasi Protestan. Awal tahun 1969 misalnya, terjadi kerusuhan antara warga Derry dengan RUC setelah parade People's Demokrasi yang berhaluan nasionalis diserang oleh massa loyalis perjalanan menuju Derry. Sementara RUC yang ditugaskan dianggap tidak berusaha melindungi parade tersebut. Malam harinya RUC mendobrak pintu rumah warga Derry yang dianggap terlibat dalam kerusuhan itu dan memukuli mereka. Pada tahun 1969 seorang warga Derry bernama Sammy Daphne dipukuli hingga tewas oleh RUC di rumahnya sendiri usai kerusuhan yang terjadi di Derry pada bulan yang sama. Peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya memunculkan kebencian dari warga Derry yang berpuncak kepada pertempuran Bongside. Jadi memang sudah ada bahan pemicunya yang kemudian dianggap sebagai awal mula kebencian terhadap RUC dari warga Derry tersebut. Sebagian aksi protes terhadap RUC yang dianggap bertindak sebagai semena-mena pertempuran Bongside pada tanggal 13 Agustus 1969, sekelompok orang yang terdiri dari kaum Katolik nasionalis melakukan demonstrasi di kota Belfast. Namun entah kenapa demonstrasi yang semula direncanakan berjalan damai tersebut berubah menjadi rusuh ketika para demonstran menyerang properti milik RUC dan kaum Protestan. Malam harinya, kaum loyalis Protestan melakukan aksi balasan berupa perusakan dan pembakaran rumah-rumah komunitas Katolik di Belfast sehingga ribuan warga Katolik di Belfast kehilangan tempat tinggal. Belfast selalu berubah menjadi medan perang yang mencekam ketika terjadi saling serang dan baku hantam serta baku tembak di antara komunitas Katolik nasionalis melawan Protestan loyalis serta polisi keamanan RUC. Tercatat 7 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka dalam kerusuhan besar yang berlangsung hingga 17 Agustus tersebut. Kerusuhan dalam skala lebih kecil juga terjadi di kota-kota selain Belfast. Merasa tidak bisa mengendalikan keadaan, pemerintah Irlandia Utara akhirnya memerintah penerjunan tentara Inggris di sejumlah wilayah konflik di Irlandia Utara untuk memulihkan kondisi di Irlandia Utara dan mencegah konflik sektarian yang lebih jauh. Kebijakan penempatan tentara Inggris di Irlandia Utara tersebut juga dikenal dengan istilah Operasi Banner. Di awal kedatangannya, tentara Inggris disebut dengan sangat hangat oleh komunitas Katolik yang memang sudah muak dengan aktivitas polisi RUC yang dianggap tidak serius mencegah konflik sektarian sambil berharap tentara Inggris bisa bertindak sebagai pihak yang netral dalam menengahi konflik dan melindungi mereka dari serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok loyalis dan Protestan. Sejumlah pihak dari kubu Katolik dan nasionalis menuding IRS gagal melaksanakan tugasnya untuk melindungi komunitas Katolik yang ada di Belfast. IRA sendiri beralasan bahwa mereka berusaha menghindari baku tembak di wilayah padat penduduk untuk mencegah terjadinya konflik sektarian lebih jauh. Kebijakan IRA tersebut menimbulkan perpecahan internal sehingga sejak akhir tahun 1969 IRA terpecah menjadi 2, yaitu Provisional IRA PIRA yang berhaluan nasionalis republik dan Official IRA atau OIRA yang berhaluan sosialis. Keduanya memiliki tujuan yang sama, menyatukan Irlandia menjadi satu negara, tetapi dengan cara yang agak berbeda. OIRA berusaha menghindari kontak senjata di wilayah padat penduduk dengan harapan bisa menyatukan komunitas Katolik dan Protestan. Sementara PIRA tidak segan-segan melakukan aksi senjata di wilayah padat penduduk, termasuk aksi pengeboman, dengan tujuan membuat korban dari pihak musuh sebanyak mungkin, hingga Inggris setuju untuk pergi dari Irlandia Utara. Terpecahnya IRA yang diikuti dengan berdirinya PIRA yang menyatakan tidak segan melakukan aksi bersenjata terhadap kaum loyalis, memunculkan ketakutan bagi kaum loyalis Protestan. Maka pada tahun 1971, kaum loyalis
kembali membentuk organisasi paramiliter baru bernama Ulster Defense Association atau UDA yang bertujuan untuk melindungi keberadaan kaum loyalis Protestan dan mengimbangi aktivitas PIRA, di mana mereka menyatakan baru akan berhenti beraksi bila PIRA juga menghentikan aksinya. Terpecahnya IRA dan kemunculan UDA beserta UVF beberapa tahun sebelumnya menandai periode baru dalam konflik ini, di mana konflik yang semula hanya sebatas kerusuhan sipil yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata. Masuk pada era 1970-an, awal hingga pertengahan dekade 70-an merupakan salah satu era paling berdarah dalam perkembangan The Troubles, karena pada masa ini IRA, terutama PIRA, sedang giat-giatnya melakukan aksi bersenjata ditujukan terhadap tentara Inggris dan kaum loyalis. Tanggal 25 Mei tahun 1971 misalnya, PIRA meledakkan bom waktu di markas tentara Inggris di Belfast yang menewaskan seorang sersan Inggris dan melukai 2 tentara Inggris, 1 polisi RUC, serta 18 warga sipil. Aksi-aksi bersenjata juga dilakukan oleh kelompok paramiliter loyalis, terutama UVF, yang ditujukan terhadap mereka yang dianggap terlibat dalam jaringan IRA. Salah satunya adalah aksi pengeboman Burmah Group yang mengakibatkan 15 warga sipil tewas dan 17 lainnya luka-luka. Salah satu peristiwa paling penting dalam dekade 70-an adalah insiden Minggu Berdarah yang terjadi pada tanggal 30 Januari 1972 di area Bogside, kota Derry. Ada sejumlah versi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa itu. Tetapi versi yang banyak diyakini adalah pihak militer Inggris mendengar bahwa ada sejumlah penembak jitu IRA yang menyamar dalam demonstrasi yang dilakukan oleh NICRA atau NICRA. Kabar tersebut lalu direspon dengan penerjunan pasukan Inggris di wilayah Bogside, Derry, yang kemudian melepaskan tembakan ke arah kerumunan demonstran hingga 14 orang tewas dan 13 terluka. Pihak tentara mengatakan bahwa mereka hanya bereaksi karena diserang lebih dulu oleh demonstran memakai senapan dan bom rakitan. Tetapi klaim itu dibantah oleh saksi mata yang mengatakan tak satu pun dari demonstran yang menembak, membawa atau menggunakan senjata api. Terlepas dari klaim masing-masing pihak, peristiwa Minggu Berdarah membawa dampak negatif bagi tentara Inggris maupun perkembangan The Troubles itu sendiri. Sebelum peristiwa Minggu Berdarah, warga Katolik bersikap hangat kepada tentara Inggris karena menganggap mereka sebagai pihak yang netral yang bisa diandalkan untuk melindungi mereka dari konflik sektarian. Namun, usai peristiwa penembakan tersebut, opini mereka berubah, di mana mereka kemudian menganggap pihak tentara tidak ada bedanya dengan kelompok paramiliter Ulster dan polisi RUC yang semena-mena kepada mereka. Di sisi lain, berubahnya opini warga Katolik terhadap tentara Inggris membuat perkembangan konflik The Troubles semakin rumit karena sudah peristiwa Minggu Berdarah, jumlah orang yang bergabung ke PIRA bertambah banyak. Politikus William Craig bahkan menyatakan bahwa pasca peristiwa ini, cara terbaik untuk meredakan konflik adalah membiarkan wilayah-wilayah di Irlandia Utara yang didominasi oleh Katolik untuk bergabung ke Irlandia. Pertengahan tahun 1972, OIRA memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. 2 tahun sesudahnya, OIRA terpecah menjadi Partai Pekerja atau Workers' Party yang dibentuk sebagai upaya oleh sejumlah mantan anggota IRA menggapai tujuan tanpa jalan kekerasan. Dan pasukan pembebasan nasional Irlandia, Irish National Liberty Army atau INLA, yang berisi sisa-sisa anggota OIRA yang memilih tetap melanjutkan aksi bersenjata. INLA atau INLA juga memiliki partai politik sendiri, yaitu Irish Republican Socialist Party atau IRSP, di mana keduanya sama-sama berhaluan sosialis Marxisme. Di lain pihak, PIRA sempat mengumumkan gencatan senjata pada tahun 1975, tetapi gencatan senjata tersebut hanya berlangsung selama beberapa bulan dan sesudah itu PIRA kembali memulai aksi bersenjatanya. Pada tahun 1973, sempat dilakukan perundingan antara perwakilan Inggris, Irlandia, kaum nasionalis, dan kaum unionis. Perundingan itu lalu menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Sunningdale. Inti dari Perjanjian Sunningdale adalah membentuk parlemen eksekutif di mana kaum loyalis akan
berbagi kekuasaan dengan kaum nasionalis, dan pembentukan konsul yang diharapkan bisa meningkatkan kerjasama antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Perjanjian tersebut didukung oleh sejumlah partai unions dan nasionalis, tetapi ditolak oleh Pira yang hanya menginginkan Irlandia bersatu. Sebagai solusi akhir bagi aksi perlawanan mereka, di lain pihak, kaum unionis loyalis garis keras juga menolak perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dianggap terlalu pro-Irlandia dan kaum nasionalis. Perjanjian Sunningdale tidak bertahan lama setelah Brian Fowler selaku kepala badan eksekutif mengundurkan diri dari partainya. Ulster Union's Party atau UUP menarik diri dari perjanjian. Mundurnya Fowler dan partainya disebabkan oleh tekanan akibat aksi kekerasan dan sabotase massal di Irlandia Utara oleh Ulster Workers atau Partai Pekerja. Konsil yang dibentuk dari kelompok pekerja simpatisan loyalis unionis yang anti perjanjian Sunningdale, UUP lalu membentuk United Ulster Unions Council atau Triple UC sebagai semacam koalisi dengan partai-partai unionis lain yang menentang perjanjian Sunningdale untuk mengikuti pemilu beberapa bulan pasca mundurnya Fowler. Hasil mereka menentang perjanjian Sunningdale berhasil menangkan suara mayoritas sehingga perjanjian itu pun resmi berakhir sejak pertengahan 1974. Pada Mei 1974, insiden ledakan bom di kota Dublin dan Monaghan, Republik Irlandia yang mengakibatkan tewasnya 33 orang serta melukai ratusan orang lainnya. Aksi pengeboman tersebut merupakan aksi pengeboman dalam satu peristiwa yang paling banyak mengakibatkan korban selama The Troubles. Sementara peristiwa tersebut terjadi di luar wilayah konflik yang sebenarnya, yaitu Irlandia Utara. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas insiden terjadinya ledakan tersebut. Sebelum akhirnya kelompok loyalis UVF akhirnya mengakui aksi tersebut pada tahun 1993. Jadi sejak tahun 74, sejak ada bom tersebut di Dublin dan Monaghan, tidak ada yang mengaku hingga akhirnya pada tahun 93 kelompok UVF mengakui bahwa aksi tersebut adalah karena ulah mereka. Tahun 1979, Inggris dikejutkan oleh kematian 3 figur penting, yaitu Richard Sykes, duta besar Inggris untuk Belanda, Airey Neave, anggota parlemen Partai Konservatif Inggris, dan Lord Louis Mountbatten, sepupu Ratu Elizabeth yang juga merupakan veteran Perang Dunia II. Sykes dibunuh oleh anggota Pira di Den Haag. Neave dibunuh ketika mobil pribadinya diledakkan oleh anggota INLA. Sementara Mountbatten tewas bersama 5 anggota keluarganya setelah kapal pesiar pribadi yang mereka naiki meledak di perairan laut dekat Sligo, Irlandia. Selain ketiga figur penting tersebut, jumlah korban tewas dari pihak tentara Inggris dan polisi RUC juga terus bertambah akibat aksi-aksi pembunuhan sebagian besar dilakukan oleh Pira. Nah, jadi memang cukup panjang kalau kita bicara histori. Namun pada periode akhir, yaitu tahun 1999 hingga tahun 2010, ada beberapa kejadian. Terlepas dari keberadaan kelompok-kelompok paramiliter kecil-kecil yang masih aktif hingga saat ini, setelah tahun 2000, kondisi di Irlandia Utara sudah jauh lebih kondusif. Irlandia Utara sekarang menjadi salah satu lokasi tujuan investor dan wisatawan di Britania Raya. Lukisan-lukisan dinding mural yang selama ini menjadi visualisasi perlawanan di Irlandia Utara kini menjadi saksi bisu sekaligus galeri terbuka untuk mengenang konflik berkepanjangan tersebut. Sikap terbuka dan saling menghargai antar komunitas juga semakin meningkat serta pluralisme beragama di sana semakin membaik. Namun konflik yang sudah berlangsung selama hampir 30 tahun tersebut tetap membawa konsekuensi negatif bagi wilayah setempat. Beberapa di antaranya adalah sikap sentimental yang masih kerap muncul antara komunitas Katolik dengan Protestan. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Irlandia Utara selama The Troubles yang masih belum tertangani, adanya korban jiwa dan kerugian material akibat konflik, serta tekanan psikologis mendalam bagi masyarakat di Irlandia Utara yang berujung pada tingginya kasus perceraian, kecanduan alkohol, dan bunuh diri dalam keluarga. Nah, itulah teman-teman sedikit konflik di Irlandia Utara
yang juga dianggap sebagai konflik agama yang cukup besar selain konflik perang 30 tahun yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Ternyata teman-teman kita dari agama Protestan maupun Katolik juga pernah berkonflik di era modern, yaitu di Irlandia Utara. Jadi itu sedikit historis, semoga hal ini tidak terjadi di Indonesia. Dan buat teman-teman Kristen Katolik maupun agama-agama lain, maupun masyarakat umum yang tidak memiliki agama sekalipun, silahkan berikan kolom komentar kalian, penuhi kolom komentar saya, berikan kritik, masukan, dan saran, serta evaluasinya jika memang ada kekeliruan, serta boleh request sejarah apa yang akan kita angkat selanjutnya. Terima kasih, video ini mungkin salah satu yang terpanjang dari video sebelumnya, karena ini harus detail dan terperinci. Walaupun banyak tadi periode-periode beberapa tahun yang saya lewati, karena jika diulik atau dibacakan, itu akan terlalu panjang dan akan membosankan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.